warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Dwi Agustina DGB Angkatan 11 dari Kota Batu. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Endah. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Bu Vita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Ya. Saya mengucapkan terima kasih karena hari ini Ibu menyempatkan waktu untuk melakukan bincang-bincang bersama saya terkait dengan kepemimpinan jenengan di sekolah. Saya mohon izin untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang sekiranya Ibu berkenan untuk menjawab. Betul Ibu? Siap, Bu Vita. Monggo. Terima kasih Ibu. Nah, pertanyaan saya yang pertama yaitu selama di sini, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus di sekolah, terutama dilema etika ataupun bujuk moral yang ada di lingkungan kita, Bu? Iya. Selama ini saya menemui kasus atau masalah yang disebut dilema etika. Nah, ini saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Nah, namun jika masalah itu dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut bisa dikatakan dilema etika. Seperti itu. Saya. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada kepentingan bersama-sama, yaitu kepentingan yang sama-sama benar-benar mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya Bu Vita, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan dari banyak pihak atau semua orang. Ya, berarti tetap berpihak kepada semua orang dan tidak merugikan. Ya. Dari hal tersebut, langkah-langkah apa Bu yang atau prosedur apa yang biasanya jenengan lakukan Bu? Iya, jelas kita memutuskan suatu masalah, apalagi dilema, ya, itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah saya akan menentukan penyebab dari permasalahan itu. Jadi kita lihat, kita identifikasi masalah tersebut gitu. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan, mencari penyebabnya itu dari mana, siapa penyebabnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kita akan menanyakan kepada orang terdekat, teman terdekat gitu untuk permasalahan itu. Kemudian yang keempat, kita akan mendiskusikan dengan warga sekolah. Jelas kalau ada permasalahan yang memang itu butuh pertimbangan dari berbagai pihak, kita akan mengumpulkan warga sekolah gitu. Kemudian yang berikutnya itu kita membuat solusi keputusan, kesepakatan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir, kita akan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Itulah langkah-langkah-nya Bu Vita. Berarti tidak serta-merta langsung ada langkah-langkahnya, ada prosedurnya, supaya kita tidak langsung menuding bahwa itu benar-benar salah. Jadi kita betul-betul kita ada langkah-langkahnya, sampai kita juga tanya pada orang yang terdekat. Kemudian kita juga mengambil keputusan, kita dengan forum kita mengumpulkan dari warga sekolah, termasuk Bapak Ibu guru. Masih melibatkan seluruh warga sekolah, warga sekolah.
dari langkah-langkah tadi, dari permasalahan juga gitu ya, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, jadi hal yang selama ini yang saya nggak efektif, saya anggap efektif dalam pengambilan putusan pada kasus dilema etika. Itu saya akan melakukan analisis kasus, kemudian kita akan menentukan solusi untuk menyelesaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Solusi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, baik secara jangka panjang. Jadi gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi paling nggak ada pengambilan keputusannya pun juga dengan orang-orang sekitar juga. Dari itu apakah jenengan memiliki sebuah Bu seperti jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut, dan apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan hal-hal tersebut itu? Iya. Kalau kasus tuh biasanya kan ya istilahnya itu kadang-kadang secara tiba-tiba gitu ya. Ya, untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya itu saya putuskan sendiri. Kalau masalahnya itu ringan, nah seperti itu. Jika masalah itu berat, kok sepertinya kalau memutuskan sendiri kok rasanya masih berat. Nah, ini saya akan melalui langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, seperti itu. Yang pertama, menentukan penyebab masalah sampai nanti menimbang lagi di berbagai sudut pandang sebelum menentukan atau memutuskan solusinya. Seperti itu ya. Dari yang Ibu paparkan tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Ibu mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Iya, dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus jelas kami butuh bantuan. Butuh bantuan, jadi kita akan mengajak warga sekolah atau stakeholder, nah itu atau wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personel dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak pihak yang membantu untuk mencari alternatif atau solusi permasalahan tersebut. Jadi saya tidak menyelesaikan sendiri seperti apa yang saya sampaikan tadi yang panjang pertanyakan itu. Jadi kita melibatkan warga sekolah, juga wali siswa dan stakeholder yang ada. Gitu. Tetap ya Bu ya, semua warga sekolah, stakeholder yang ada pun juga dilibatkan dalam menangani masalah. Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, mungkin ada satu lagi pertanyaan yang terakhir. Pembelajaran apa yang jenengan dapatkan atau jenengan petik mungkin dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Terlebih kita kan di lingkungan sekolah pasti menemukan kasus atau problematika dilema etika Ibu. Iya, jelas Bu kita di mana berada pada di lingkungan pendidikan seperti ini, kasus dilema etika itu mesti ada gitu. Seperti dari pembelajaran itu, ini saya sebagai pimpinan itu dari pelajaran itu bisa mengambil keputusan itu secara bijaksana. Jadi kita belajar untuk mengambil keputusan itu secara bijaksana seperti itu, dan juga kita bisa menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang terbaik untuk permasalahan dilema etika. Itu pembelajaran yang saya peroleh dari menganalisis, ada pembelajaran, ada kasus dilema etika. Jadi kita bisa lebih bijaksana. Kita melibatkan warga sekolah, stakeholder dan sebagainya untuk mencari solusi yang terbaik. Seperti itu Bu Vivi.
kita. Nggih, lebih bijaksana ngoten gitu. Nggih. Jadi yang Ibu paparkan tadi hasil wawancara ini bisa menjadi salah satu pedoman saya, pembelajaran saya juga mengenai cara mengambil keputusan di sekolah. Terlebih pasti kita akan menemukan kasus-kasus ya dilema etika di lingkungan sekolah kita. Nggih, terima kasih Bu atas waktunya dari beberapa pertanyaan ini. Nggih Bu ya, terima kasih juga atas pembelajarannya. Saya sudah mengambil hikmah bahwa keputusan yang diambil tidak serta-merta nggih Bu. Ada langkah-langkahnya, ada semua juga yang terlibat. Terima kasih Bu Eda, sama-sama waktunya. Terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Pondem 02. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vita Dwi Agustina CGP Angkatan 11 Kota Batu. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara yang kedua bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Songgokerto 2, Ibu Ismiwati SPD. Untuk kali ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Vita. Alhamdulillah. Saya berterima kasih Ibu atas waktunya Ibu berkenan untuk melakukan sesi wawancara sebagai pimpinan atau kepala sekolah di tempat Ibu memimpin saat ini. Gitu. Saya akan ada beberapa pertanyaan Ibu mengenai pengambilan keputusan yang ada di lingkungan belajar Ibu, terlebih di tempat di sekolah yang Ibu kali ini pimpin, terlebih Bu Iskan baru beberapa bulan nggih di tempat terbaru gitu nggih Bu. Mungkin Ibu berkenan nggih untuk ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi sebuah pembelajaran bagi saya. Itu nggih Bu ya. Iya. Ini semua terkait dengan pengambilan keputusan jenengan sebagai pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah di sekolah jenengan. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Is, selama ini bagaimanakah jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun kasus-kasus mengenai bujukan moral? Nggih Bu Vita, karena saya masih baru, jadi kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral ini masih belum banyak saya ketahui. Nggih, tapi ketika saya menghadapi kasus-kasus seperti ini, saya harus mengidentifikasi dulu, saya harus mengetahui dulu latar belakang dari permasalahannya. Tentu saja karena di daerah sekolah pinggiran, tentunya etika yang dihadapi, yang dimiliki oleh anak-anak dan orang tua itu sangat berbeda. Jadi saya harus ada pendekatan khusus, kemudian kita harus menentukan bagaimana supaya saya ini bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi sekolah saya saat ini. Oke, berarti melihat kondisi dari kondisi sekolah, dan orang tua ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau mungkin kasus-kasus yang sama-sama Bu ya mengandung nilai kebajikan di situ. Jadi sama-sama kasus itu tuh sama-sama memiliki kebenaran, ngoten Bu. Karena ini di daerah saya sendiri Bu Fitna, jadi saya tidak boleh kasus ini harus dibedakan ya. Jadi saya harus mengambil keputusan ini secara bijaksana, adil, tidak memandang siapa yang mendapatkan kasus itu. Harus kita proses, harus kita musyawarahkan bersama dengan guru bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini. Kita juga harus melibatkan orang tua, tentunya yang paling berkepentingan adalah dengan komite.
Itu ya Bu ya. Jadi dari pihak orang tua dan komite ya Bu ya, Iya, yang sama-sama dilibatkan. harus dilibatkan. Dari itu tadi ya Bu ya, untuk adanya kasus-kasus tersebut, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Apalagi kan pasti jenengan sudah menjadi kepala sekolah bertahun-tahun. Itu langkah-langkah apa yang sudah Ibu ambil saat ini? Pertama kita harus mengenali kasusnya dulu. Kasus dan permasalahan apa yang terjadi. Oke. Kemudian setelah mengenali kita identifikasi penyebabnya permasalahan ini. Oke. Setelah itu kita merencanakan. Sebagai seorang kepala sekolah merencanakan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Kemudian kita memusyawarahkan bersama dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Supaya di dalam pengambilan keputusan itu kita tidak main hakim sendiri. Dan yang paling urgent kita tidak boleh memihak satu dengan yang lain. Baru setelah kita merencanakan, kita musyawarahkan, kita mengambil tindakan. Tindakan apa yang sesuai dengan permasalahan ini. Jadi jangan sampai permasalahan ini nanti tidak terselesaikan. Apalagi saya di sini adalah daerah saya sendiri. Gitu ya. Jadi setelah itu kita juga setelah menyelesaikan masalah sudah selesai, kita follow up bagaimana setelah permasalahan ini kita selesaikan masih terselesaikan atau masih ada sesuatu yang mengganjal. Biasanya kan kalau itu permasalahan sudah kita selesaikan, tapi ternyata di belakangnya masih ada ganjalan dan ini masih berkelanjutan. Nah ini kita harus ada tindak lanjut untuk itu dan kita harus membentuk tim yang paling utama di dalam menyelesaikan masalah ini. Berarti ada perencanaan, kemudian melakukan tindakan tersebut dan mengevaluasi tentunya. Gitu ya Ibu ya. Dalam hal kasus-kasus tadi itu Bu ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus mengenai dilema etika Ibu? Tantangannya itu apa Bu? Tantangannya adalah orang tua murid dan murid itu sendiri. Orang tua dan murid ya? Orang tua dan murid. Mengapa saya katakan orang tua? Ketika kita mau menyelesaikan masalah, kadang-kadang orang tua ini masih, mohon maaf, membela anaknya. Kemudian guru mau menyelesaikan, jelas kadang-kadang guru ada waktu, orang tua tidak ada waktu, sehingga ini adalah suatu tantangan yang ya kita harus menerima tantangan ini, harus sabar dalam untuk menyelesaikan masalahnya, begitu ya. Harus ada sinkron gitu juga ya Bu ya. Ya masalahnya kan ya sabar, soalnya kan masyarakat kita di sini ini enggak bisa kita paksakan ya Bu Vita. Jadi harus dengan sabar pokoknya kita menunggu. Ya kita tunggu sampai orang tua ini bisa, baru kita musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Itu tantangannya. Orang tua yang paling penting. Tantangannya karena itu ya Bu. Karena orang tua menyerahkan semua pendidikan itu kepada guru. Padahal pendidikan itu kan tripusat pendidikan. Bukan tanggung jawab guru, tapi adalah tanggung jawab masyarakat, orang tua dan guru. Tapi kalau di sini tanggung jawabnya guru. Nah, jadi yang tantangan paling sulit adalah orang tua. Jadi tidak ada kesinambungan gitu ya. Karena hanya orang tua itu sudahlah lepas pokoknya. Lewat sekolah anak-anak apa kata guru gitu ya. Jadi itu tantangan yang terberat ya Bu ya. Tantangan yang terberat. Dari hal tersebut ya Bu ya, ada tantangannya tadi, langkah-langkahnya tadi. Apakah jenengan memiliki jadwal tertentu terlebih penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya kalaupun ada jadwal Bu ya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Is lakukan? Kalau saya tidak ada jadwal Bu Vita, tapi kalau untuk menyelesaikan permasalahan saya sesuai prosedur, karena prosedurnya jelas kita harus melibatkan semua pihak. Itu yang paling utama. Kalau kita sudah tidak bisa menyelesaikan masalah, baru kita minta petunjuk, bantuan dari pengawas sekolah maupun ke dinas pendidikan. Tapi kalau permasalahan itu masih bisa kita selesaikan sendiri, ya sudah kita selesaikan sendiri. Tapi
hal-hal seperti ini kan mengapa kok sulit untuk diselesaikan permasalahan? Semua ini kendalanya adalah dari mungkin kepala sekolah ada rapat, tidak sinkron dengan kegiatan orang tua di rumah. Jadi kan kita harus menunggu ya, menunggu kepala sekolah bisa, guru bisa, orang tua bisa. Ini baru bisa terselesaikan. Tapi sesuai dengan prosedur, saya tidak ada jadwal sendiri. Kalau prosedur harus terselesaikan sampai selesai, sampai tuntas. Supaya tidak terjadi dusta di antara kita. Ya. Tidak ada jadwal, tapi memang tetap harus ada prosedurnya. Harus gitu ada ya, Bu, prosedur dan harus terselesaikan. Oke, biar tidak ada dusta. Dan itu kita harus ada semacam pelaporan ya Bu kita. Jadi memang saya harus kalau misalnya ada permasalahan ya harus ada kita tulis ya, harus tertulis permasalahannya apa, bagaimana tindakannya itu harus memang tertulis. Ada buku tersendiri di sini. Kayak seperti buku kasus ngoten nggih, Bu? Nggih. Oh, nggih. Berarti tetap ada penyelesaian di tempat ya, Bu ya. Harus sesuai prosedur juga. Harus, Bu. Karena kalau kejadian itu di sekolah adalah harus diselesaikan oleh sekolah. Kalau kejadian di luar sekolah itu berbeda lagi. Nggih, Bu. Prosedur tadi, kemudian kesinambungan antara orang tua, guru, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin bahkan membantu jenengan dalam pengambilan keputusan, terlebih pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jelas ada Bapak Ibu guru sama komite. Kita tetap melibatkan komite, paguyuban, itu paling utama buat saya. Karena kalau melibatkan beliau-beliaunya ini adalah salah satu, saya mengetahui bagaimana latar belakang anak-anak ini di rumah. Kemudian guru adalah pendamping saya yang mengetahui kondisi anak-anak di dalam kelas. Sehingga kalau kita sudah sinkron dengan semuanya dalam menyelesaikan masalah, saya kira itu tidak ada masalah. Jadi harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Semua yang ada di sekolah gitu ya, itu yang mempermudah, sudah membantu jenengan dalam pengambilan keputusan. Dari yang jenengan tersampaikan tadi, mulai prosedurnya, kesinambungan orang tua dan guru, seluruh stakeholder yang ada di sekolah, pembelajaran apa Ibu yang mungkin bisa jenengan petik dari pengalaman pengambilan keputusan, terlebih kasus dilema etika yang pasti kita temui di sekolah Ibu? Menjadi orang yang sabar dan bijaksana. Bijaksana dan sabar ya. Iya. Itu ya Bu ya. Soalnya kan kalau kita mengambil keputusan tidak bijaksana, berarti kan kita salah jadi seorang pemimpin. Tidak salah, tidak berkenan ya. Tidak apa ya, pokoknya kita harus jadi seorang pemimpin yang adil, bijaksana. Kemudian sabar. Kenapa sabar? Menunggu orang tua bisa, menunggu Bapak Ibu guru bisa, menunggu komite bisa. Berarti kita kan kalau sudah nanti bisa bareng-bareng ini baru kan menunggunya sabar. Kalau nggak sabar kan berarti kita emosi nantinya. Jadi sabar dan bijaksana ya Bu ya. Sangat itu ya, sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan tadi. Jadi sesuai prosedurnya, berkesinambungan, kemudian sabar dan bijaksana yang harus sangat diterapkan ya Bu ya. Iya, karena sekarang ini kan menghadapi ibu-ibu muda, guru-guru muda. Ya, jadi kan semuanya perlu strategi yang khusus. Kalau saya tidak sabar karena saya sudah tua, jadi kan beda nanti. Mengikuti gitu ya. Mengikuti yang muda ya. Mengikuti yang muda. Memahami bukan mengikuti. Oh ya, memahami ya. Memahami terlebih jiwa-jiwa muda ya Bu ya. Harus ikut ke jiwa mudanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Is atas pemaparan yang tadi sangat luar biasa. Bahkan saya juga belajar adanya kesinambungan dengan orang tua, guru, stakeholder yang ada di sekolah, masyarakat juga, terlebih dilema etika yang sangat-sangat kita temui di sekolah. Saya berterima kasih Bu Is atas waktunya, atas kesempatannya saya bisa menambah wawasan dari jenengan. Saya bisa belajar bahwa seorang pemimpin di sekolah itu tidak mudah.
ya kan Bu ya. Guru, orang tua, itu murid ternyata yang sama-sama harus dirangkul. Betul. Dan Bu ya. Nggih. Saya terima kasih Bu Is atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih berkenan untuk melakukan sesi wawancara ini. Nggih. Terima kasih Bu Is. Sama-sama, Nggih. sukses selalu untuk Bu Vita. Amin, amin. Semoga Terima segera kasih. lulus. Amin, terima Semoga kasih. jadi pemimpin masa depan yang sukses. Amin. Memperhatikan anak-anak didik kita. Amin, insya Allah. Amin. Doanya Bu Is ya, memberkati saya. Amin. Amin, amin. Sekian wawancara saya bersama Ibu Ismiwati selaku Kepala Sekolah SDN Songkokerto II. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.